Baik, kita bahas tentang respiratory disease and traveling ya. Jadi ini isu yang sangat aktual saat ini karena ini juga kita sekarang kuliahnya online ya, Webex. Penyakit-penyakit saluran pernapasan dan implikasinya dengan perjalanan atau traveling. Jadi secara umum infeksi saluran pernapasan itu terjadi pada sekitar 20% dari seluruh wisatawan. Eh, Bisa mengenai saluran pernapasan atas, bisa juga mengenai saluran pernapasan bawah. Jadi upper respiratory tract atau lower respiratory tract. Yang masuk upper respiratory tract dari rongga hidung ya sampai faring, laring, kemudian lower itu mulai dari bronkus, trachea, bronkus sampai paru-paru. Kalau yang kasus sekarang yang COVID-19 itu swabnya di sini ya, swabnya di bagian belakang dari nasal cavity atau di orofaring, nasofaring atau orofaring. Tapi sebetulnya virusnya itu banyak berdiam di sini, di paru-paru ya, dan di bronkus. Jadi cairan bronkus dianggap lebih uh, swab yang diambil dari cairan bronkus biasanya lebih sensitif untuk tes PCR-nya. Jadi untuk asesmen terhadap kasus-kasus penyakit pernapasan pada wisatawan itu riwayat perjalanan menjadi sangat penting ya, termasuk dalam keadaan wabah sekarang. Jadi kalau ada yang gangguan wisatawan berwisata kemana, riwayat perjalanannya kemana saja, maka dia mengunjungi tempat-tempat yang terjangkit atau ada transmisi lokal dari penyakit respirasinya. Jadi penyebab dari infeksi pernapasan pada wisatawan secara umum dibagi dua ya, ada yang virus, ada yang bakteri. Virus ukurannya lebih kecil, bakteri lebih besar umumnya ya. Nah, untuk virus juga ada golongan-golongan ya, ada rhinovirus, respiratory syncytial virus, virus influenza, parainfluenza, kemudian virus measles atau campak, mumps, gondongan ya, adenovirus dan juga ada coronaviruses ya. Ini yang saat ini yang sedang mewabah, disebut sebagai novel coronaviruses, coronavirus yang baru yang diberikan nama SARS-CoV-2. Sebetulnya selain itu banyak juga virus-virus yang lain yang berpotensi untuk penularannya melalui wisatawan ya, termasuk yang H sekian. Jadi virus flu, influenza virus yang masuk di sini. Dan juga beberapa jenis bakteri ya, ada yang Streptococcus pneumoniae, Mycoplasma, Haemophilus influenza ya, Chlamydophila pneumoniae, Coxiella burnetii dan Legionella pneumophila. Jadi semua menyebabkan infeksi pada paru-paru, ada pneumonia belakangnya. Bahkan ada yang beberapa yang sampai menyerang sistem saraf pusat. Di dua kelompok besar yang dapat menyebabkan infeksi pada saluran pernapasan atau penyakit pada saluran pernapasan. Dan bagaimana risikonya pada traveler atau wisatawan? Di pajanan terhadap wisatawan bisa dari berbagai tempat. Ya. Bisa di hotel, bisa di cruise ship, dibilang ya, di kapal pesiar ya, yang menggunakan kapal pesiar. Jadi kemarin Princess Diamond itu ya, masuk cruise ship yang di dalamnya terjadi penularan atau transmisi dari coronavirus COVID-19 itu, COVID-19 ya. Kemudian kalau grup-grup tur ya, tur grup itu rentan untuk terjangkit penyakit pernapasan kalau salah satu anggotanya ada yang mengalami gangguan pernapasan. Uh, untuk wisatawan ke daerah tropikal, ya, daerah tropis, risikonya sepanjang tahun. Uh, Kalau yang ke daerah subtropis atau yang 4 musim, risikonya lebih besar pada saat musim dingin ya, atau winter. Seperti yang terjadi sekarang, wabahnya terjadi di musim dingin ya, dari sumbernya di Wuhan, kemudian di Itali, di Eropa, sindrom yang baru di Amerika juga semua uh, kasusnya lebih tinggi terjadi di tempat-tempat yang suhunya lebih dingin.
Kemudian beberapa faktor yang berpengaruh pada wisatawan yang berkaitan dengan infeksi pernapasan secara umum adalah perubahan dari tekanan udara yang ada di kabin pesawat, ya, baik selama pesawatnya naik maupun pesawatnya turun. Jadi kalau saat pesawatnya naik itu biasanya karena perubahan dari tekanan atmosfer ke tekanan yang lebih rendah. Jadi semakin tinggi tempat, saya sampaikan tadi, tekanannya akan semakin berkurang. Itu biasanya karena terjadi pengembangan gas-gas ya, sesuai dengan hukum-hukum gas, ya, hukum Boyle terutama. Nah, kalau kita sudah berada di ketinggian kemudian tiba-tiba turun, itu juga terjadi perubahan. Tekanan udara menjadi lebih tinggi. Nah, ini biasanya menimbulkan rasa sakit yang lebih sering dibandingkan pada saat naik. Ya. Sama mereka yang terjadi gangguan di telinga tengah atau saluran dari telinga tengah ke rongga nasofaring yang melalui tubuh eustachiusnya terganggu. Tekanan dari eksternal menekan membran timpani sehingga menimbulkan nyeri yang lebih sering dibandingkan pada saat naik, ya. Kemudian risiko penyakit infeksi lain selama perjalanan seperti tuberkulosis misalnya yang ada di negara-negara berkembang seperti Indonesia, meskipun rendah tetapi risiko itu ada. Kemudian transmisi juga yang terjadi melalui kontak fisik, ya, melalui droplet, ya. Kemudian partikel-partikel kecil di udara yang sekarang untuk COVID-19 itu kebanyakan melalui droplet, ya. Droplet itu percikan ludah, percikan liur pada saat batuk atau bersin. Di samping itu juga bisa melalui physical kontak, bersalaman, pelukan, ya, cipika-cipiki. Nah, itu transmisinya bisa melalui itu, tergantung dari sifat dan jenis dari mikroorganisme penyebab. Kemudian untuk melakukan diagnosis tergantung dari penyebab, ya. Semua infectious agent memiliki metode yang spesifik, ya. Ada metode molekuler, ya. Ini yang saat ini kalau penyakit yang mewabah saat ini yang SARS-CoV-2 itu bisa dideteksi, gold standarnya, ya, standar bakunya itu menggunakan reverse transcript PCR, ya, polymerase chain reaction. Bisa juga melalui rapid test untuk mendeteksi adanya antibodi di dalam darah, ya, untuk melihat apakah tubuh membentuk respon imun terhadap adanya antigen atau virus yang masuk. Mana lebih efektif tergantung dari sifat masa inkubasi respon imun yang dimiliki setiap orang wisatawan. Jadi semua bisa dipakai, dikombinasikan. Kemudian beberapa infectious agent juga ditegakkan diagnosisnya melalui kultur, ya, melalui pemeriksaan mikrobiologi, ambil sputum atau pengambilan lewat darah. Beberapa kasus-kasus emerging seperti SARS, SARS-CoV-2 sekarang atau COVID-19, MERS yang kemarin, ya, semua jenis corona, dan juga jenis influenza burung, flu burung, ya, H1N1, H5N1, H2N, dan semua flu babi juga, ya. Dua kelompok besar penyakit emerging yang menyerang saluran pernapasan. Itu penegakan diagnosisnya di awal akan sulit biasanya, ya, seperti kita alami sekarang. Di kasus COVID-19 ini penegakan diagnosis di awal itu masih nyari-nyari dulu. Ini penegakannya melalui apa? Setelah ditemukan kemudian direplikasi di tempat lain, di tempat wabah. Kemudian rapid test apakah efisien atau tidak. Jadi semua untuk kasus-kasus emerging ada challenge tersendiri, ya, tantangan tersendiri. Gejala klinis, ya, untuk penyakit pernapasan paling karena target organnya adalah paru-paru, paling sering menimbulkan gejala sesak napas, ya, dyspnea, dan juga nyeri dada. Kemudian gejala infeksi yang umum demam, ya, demam tinggi disertai dengan sesak napas dan nyeri dada. Kalau yang khas dari COVID-19 itu demam, batuk kering, dan nyeri dada atau sesak, ya, tergantung dari berat ringannya. Kemudian batuk juga, ya, karena mengenai saluran pernapasan atas. Batuknya bisa produktif, bisa tidak produktif, bisa kering, bisa ada mukus. Kemudian yang kasus influenza, yang avian influenza misalnya, itu lebih produktif biasanya ini, ya, jenis batuknya. Dan ada gejala-gejala flu-like syndrome-nya lebih dominan.
seperti nyeri otot atau mialgia, sakit kepala, batuknya lebih dominan. Pengobatannya apa? Kebanyakan sebetulnya penyakit-penyakit infeksi saluran pernapasan yang disebabkan oleh virus yang influenza itu self-limiting disease ya. Dan beberapa yang disebabkan oleh bakteri ataupun virus yang ditumpangi bakteri itu memerlukan antibiotik yang dikuat. Kalau yang penyebabnya virus umumnya ringan ya sembuh sendiri, tidak perlu pengobatan spesifik, tetapi perlu pengobatan sportif ya. Kalau memberat pada kelompok umur tertentu atau kelompok populasi tertentu, maka perlu upaya penanganan yang sifatnya lebih lanjut ya, lebih advance. Kemudian untuk yang disebabkan oleh bakteri, spektrum golongan fluoroquinolone seperti lipofloxacin dan golongan makrolit seperti azitromycin itu umumnya efektif untuk karena dia sifatnya spektrum luas. Kalau sekarang yang COVID-19, saya beberapa uji klinis yang masih sampel kecil menunjukkan azitromycin juga cukup efektif ya. Kombinasi dengan kalau tidak salah dengan kloroquine. Yang paling penting di sini adalah prevention atau pencegahannya. Karena sifatnya dia gampang ditularkan melalui droplet, melalui percikan batuk, bersin, kemudian bisa juga close kontak salaman. Jadi pencegahannya adalah melakukan physical distancing, minimizing close kontak, mengurangi kontak dekat. Kemudian kalau ada yang batuk pilek disarankan untuk ketika batuk pilek mencuci tangan lebih teratur, lebih sering, karena seringkali tangan yang terkontaminasi menyentuh benda-benda yang juga sering disentuh oleh orang lain. Kemudian untuk mengurangi gangguan pernapasan, untuk menghindari perubahan tekanan udara yang ada, bisa dibantu menggunakan vasoconstricting nasal spray, jadi menggunakan dekongestan lokal kalau akan naik pesawat, ya, terutama supaya tidak terlalu nyeri di telinga. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan overview secara umum ya berkaitan dengan penyakit yang menyerang saluran pernapasan dan kaitannya dengan perjalanan atau traveling, terutama perjalanan udara. Ya, kalau ada yang belum jelas bisa didiskusikan.